Coba kita masuk aja guys, siapa tahu ini lubang menuju ruang mesin lokomotifnya. Langkah 1, kamu barusan beli HP baru dari konter HP. Tapi sebelum kamu pulang, tiba-tiba hujan turun, dan ini akan membuat box HP barumu basah. Langkah 2, simpan dalam jok motor, dan cepat pulang ke rumah. Dalam rumah, kamu langsung menggunakan HP baru buat TikTok-an, dengan melakukan tarian atau joget-jogetan untuk membuat konten. Langkah 3, upload rekaman jogetmu ke TikTok. Namun, pas baru saja diupload, tak ada satupun yang menonton videomu, karena videomu biasa-biasa saja, gak ada yang spesial. Tapi pas scrolling lihat FYP, kamu lihat ada orang joget pas lagi hujan tapi ia berhasil dapat 5 juta penonton dan 1.200 like. Ini benar-benar menginspirasimu, kebetulan sekarang lagi hujan, maka kamu ikuti arahan dari video itu. Langkah 4, lakukan joget-joget saat hujan. Kamu berhenti joget karena ada petir yang bikin kamu kaget. Tak hanya itu, ternyata petir itu menyambar parabola rumahmu sehingga rusak gosong dan terjatuh ke halaman. Langkah 5, hubungi tukang servis parabola, karena kamu ingat kalau ada pertandingan final sepak bola malam ini. Tukang servis datang di rumahmu, lalu tunjukkan parabola bekas tersambar petir. Tukang servis pun mengeluarkan kardus berisikan parabola baru dari mobil untuk mengganti parabola yang tersambar petir. Tukang servis melihat kamu yang lagi vlog TikTok-an. Kamu melakukannya dan ikut merekam tukang servis masuk ke dalam konten. Semangat tukang servis, malam ini ada pertandingan final, tanpa parabola gue gak bisa nonton, katamu. Tukang servis ikutan senang, dan dia setuju direkam selama ia memperbaiki parabola buat dimasukin ke TikTok. Lihat guys, tukang servis udah naik tangga, auto bisa nonton pertandingan final nih guys, support terus tukang servis guys. Kamu pegang tangga sambil ngerekam saat tukang servis kerja. Saat tukang servis lagi pasang parabola, kamu malah joget-joget TikTok, karena megang tangga lama-lama bikin gabut aja kalau gak joget. Jadi kamu pun joget bebas tanpa menghiraukan kalau tukang servis bisa jatuh karena tangganya gak dipegang. Tukang servis jatuh ke halaman rumah, dan dia pun mengalami sakit pinggang. Jadi alhasil dia pun memarahi kamu yang bukannya pegang tangga malah joget. Tapi parahnya kamu diraukan kata-kata dia, dan melanjutkan joget sambil diomelin tukang servis. Karena kamu keras kepala, dia pun mengatakan kalau dia akan report akun TikTokmu sampai kena blokir, tapi tetap aja kamu gak mau dengar. Kalau kamu dengar katanya, maka kamu akan ngerasa keganggu. Mau FYP pun susah, jadi kamu abaikan saja apapun omelan dari tukang servis demi FYP. Sebelum pertandingan bola dimulai, kamu rasa kalau gak pamer TV LED, berarti gak FYP. Jadi kamu usahakan pamerin TV LED sambil nunggu pertandingan dimulai biar FYP di TikTok. Langkah 6, joget di depan TV LED-mu biar FYP. Setelah upload video TikTok kamu joget pamerin TV,
Tak sampai 5 menit sudah ada 90.000 orang yang nonton videomu. Asek, mungkin pas di tengah acara pertandingan, bakal gue gaskan joget pamer lagi nonton pertandingan sepak bola, katamu dengan riang gembira. Langkah 7, joget di depan TV yang sedang menyiarkan pertandingan sepak bola. Setelah pertandingan bola di TV sudah iklan, kamu cek kembali apakah konten joget TikTokmu udah FYP. Ternyata video kamu lagi pamer TV LED yang pertama sudah mendapatkan 997.000 penonton, dan video kamu lagi pamer nonton pertandingan sudah mendapatkan 1,9 juta penonton. Jelas ini membuatmu jadi tambah senang dan semangat. Kini kamu telah mencapai 567.000 follower dan terus bertambah. Untuk merayakan banyaknya followers yang kamu raih, kamu menikmati scroll TikTok sembari menunggu iklan di TV selesai. Tapi, pas lagi scroll, ada sebuah live TikTok seseorang yang mengguyurkan diri dengan air dingin di tengah malam, dan dia melakukannya sampai ratusan kali. Kamu lihat dia benar-benar melakukannya, bahkan sampai menggigil pun dia tetap lanjut. Tapi soal views, live TikTok ini membuatmu cukup kaget karena yang nonton 35 juta orang dan yang like 799 juta orang. Soal jumlah penonton dan like live TikToknya, kamu jadi iri dan tak bersyukur atas video joget pamer TV sama bola yang kamu lakukan tadi. Langkah 8, bawa gayung dan pergi menuju sungai di jam 12 malam. Langkah 9, pasang kamera dan mulai melakukan live TikTok guyur air dingin ke seluruh badan. Di tengah guyuran air dingin berkali-kali, kamu yakin kalau video live ini bakal FYP. Karena sudah jelas kamu lihat banyak orang-orang FOMO yang melakukan hal serupa saat tren mengguyurkan diri dengan air dingin. Hasilnya, mereka mendapatkan jumlah penonton dan like yang sama banyak. Oleh karena itu, kamu pun melakukannya dengan penuh semangat demi VIP dan demi banyak followers. Badanmu tiba-tiba mulai menggigil saat di tengah live TikTok. Langkah 10, matikan live TikTok, karena benar-benar gak kuat kedinginan. Setelah menghangatkan diri, kamu mengecek kembali live TikTok mengguyurkan diri dengan air dingin. Saat dicek, ternyata yang kamu dapat dalam live ini malah hujatan dari netizen termasuk kata, "Kalau lu gak tahan mending keluar aja deh dari planet ini." Gaje, cuma guyur ampe 500 kali gak bisa, anomali ini bener-bener harus dilenyapkan dah. Masa lo kalah ama bocil kayak gue aja guyur ampe 700 kali masih kuat, gak kenal Mio Mirza minggir dulu oi, dan masih banyak lagi komentar hujatan netizen TikTok padamu. Langkah 11, menjadi stres dan tertekan. Akibat komentar hujatan netizen TikTok gara-gara kamu tak mampu menyelesaikan tren mengguyurkan diri dengan air dingin dengan tuntas, makan malammu jadi terganggu. Saat sedang makan, kamu dapat notif dari TikTok. Notif tersebut memberitahu bahwa akun TikTokmu dengan 500.000 followers dan video jogetmu telah dibanet oleh TikTok akibat banyak yang report dan benci sama kamu. Kamu heran, bagaimana mungkin banyaknya netizen membencimu cuma karena kamu gagal menyelesaikan live TikTok itu. Langkah 12, stres semakin parah hingga menjadi depresi. Pagi harinya, saat kamu tiba di rumah setelah bersepedahan, kamu terkejut kalau halaman rumahmu dipenuhi sampah dan berantakan habis oleh netizen FOMO tren TikTok. Kamu mencoba lihat jendela, dan ternyata seluruh barang dalam rumah telah dijarah sampai kosong. Kamu pun panik dan mencoba untuk membuka pintu, namun tidak bisa dibuka sama sekali. Langkah 13, panggil polisi siapa tahu ada maling yang mencoba mengacaukan rumahmu. Kamu sedang duduk di lokomotif stasiun dengan perasaan galau mengenai hujatan netizen malam itu dan kondisi rumahmu saat ini. Ditambah kamu digibahin sama tetangga pasca live TikTokmu viral saat kamu ingin menaiki sepeda tadi. Jadi terpaksa kamu mengasingkan diri di stasiun sambil menunggu polisi tiba di rumah. Jika polisi sampai, maka kamu akan kembali ke rumahmu untuk meminta keadilan. Tapi, saat menunggu ada sebuah notif dari YouTube Shorts yang harus kamu tonton videonya sekarang. Pas ditonton,
Kamu terkejut? Ini adalah video berita tentang 4 orang yang mengacaukan dan menjara isi rumahmu. Baru sadar ternyata pelakunya adalah para netizen FOMO tren TikTok. Mereka tahu alamat rumahmu karena tempat kamu joget di mana, dan setelah mereka menjarah rumahmu, mereka pergi dengan mengunci pintu rumahmu. Video shorts ditutupi dengan notif lagi kalau ternyata nomor telepon polisi tak bisa dihubungi. Mendengar hal itu, ternyata tidak membuatmu jadi tambah stres lagi. Malahan kamu dapat ide, bagaimana kalau kamu membuat akun TikTok dengan usernamu yang berbeda dari sebelumnya. Langkah 14, buat kembali akun TikTok baru. Karena kamu akan buat kategori konten yang berbeda dari joget-jogetan, jadi kamu akan menjadi real fans lewat TikTok. Langkah 15, cari ide konten melalui hal apa yang bisa membuat real fans terkenal di TikTok. Setelah berhasil menemukan ide yang tepat, kamu memutuskan untuk tidak menunjukkan wajah aslimu. Supaya semua orang tak tahu kalau real fans ini sebenarnya adalah kamu yang tidak bisa menyelesaikan live TikTok di hari yang lalu. Langkah 16, mulai membuat konten TikTok tentang injak atap lokomotif. Karena tren injak atap lokomotif lagi tren di kalangan real fans TikTok, kebetulan FOMO kamu belum sembuh, jadi kamu ikutin saja selagi masih tren. Sambil berbicara saat rekam, kamu melihat ada sebuah lubang yang cukup besar. Ini lubang apaan ya guys, katamu. Coba kita masuk aja guys, siapa tahu ini lubang menuju ruang mesin lokomotifnya. Saat hendak masuk, kamu kesulitan masuk lebih dalam lagi, karena bawahnya seperti ada benda yang keras. Melainkan nomor kereta api yang baru saja dijalankan. Langkah 17, terima takdir. Kamu tewas terbakar dalam rombong kereta api, sehingga asap mampet keluar dari rombong. Moral dalam insiden, FOMO dikenal sebagai jalur antara kesenangan dan kecelakaan.